Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmatena Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal amin. Oke guys, seperti biasa kita akan mereaction video masih terkait perseteruan antara Bang Hotman Paris melawan Rasman Nasution. Nah, ini ternyata dari video-video mereka itu akhirnya mendapat beberapa komentar nih dari beberapa netizen dan warganet nih guys. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Tidak, masuk penjara. Saya tidak main-main. Kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya. Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Oke, saya sebagai terdakwa minta ke Yang Mulia Majelis Hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Aduh. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua BN? Apa tidak belajar dengan kasus Zaldo? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Rasman. Nah, selesai kasus ini. Sabar ya, sabar. Jap. Sabar ya, tarik nafas, keluarkan perlahan, tarik nafas, keluarkan minggu depan. Tenang, alright, tenang, calm down. Jepang masih jauh, meski Belanda sudah mendekat. Kagak perlu risau, kagak perlu gelisah, apalagi gundah gulana. Oke? Calm down. Gue sih kasihan sama mejanya, lu pukul-pukul macam itu. Ih, kata tuh meja, mimpi apa gue semalam? Dia emak-emak, dipukul-pukul. Salahnya apa aja kagak jelas. Tapi lu pukul-pukul gitu. Itu penganiayaan berat. Benar. Aduh. Gua sih prihatin dan kasihan sama wartawan. Iye. Diundang dan dihadirkan hanya untuk melihat dimarah-marahi dan dimaki-maki. Mimpi apa itu wartawan semalam ya? Mimpi basah kagak, tapi dapat beceknya gitu. Kan kasihan gitu. Tega bener sih kuda laut. Ini gejala awalnya kayak gimana sih sampai si kuda laut macam itu? Hah? Ih, berasa Roro Jongkrang lupa pakai skincare gitu. Kasihan bener hidup lu sudah laut, marah-marah mulu, bye-bye stru. Rasman Arif Nasution, Firdaus Eyobo, kalau kau ngaku-ngaku pengacara, aku lebih pengacara daripada kau yang tidak pernah dipertanyakan statusku, ijazahku, dan lain-lain. Kau harusnya menjaga marwah dan martabat pengacara. Nah, dengerin nih. Pengacara itu profesi terhormat. Profesi terhormat itu berdebat, adu gagasan, adu ilmu. Bukan premanisme kampungan seperti itu. Saya pengamen bulungan. Saya pengemis. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya jaksa sembung. Saya ini ketua umum organisasi. Saya ini ketua umum POI, Persatuan Organ Indonesia. Saya mah anak kaki 5. Saya Salpo PP. Gue juga kan wartawan. Siapa ini yang edit guys? Dan saya juga rocker. Dan saya boyband. Gue punya wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Cut. Saya juga public figure. Saya punya pabrik piring. Gue kan musisi. Gue kan bersisik. Saya vokalis Wah, juga. ini luar biasa. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya sebenarnya basis sejak 1936.
keturunan Rasulullah loh. Ya, belum mengakui ya, tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Aduh, kata-katanya terlalu ngeri, Mas. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya Sultan, Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Saya iparnya Kim Jong-un. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya ketua umum LSM Mahkamah Konstitusi. Saya pengacara Ribo Dabo. Ya. Saya waras. Mbak, angkat dulu ya. Iya. Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien. Lah, Bapak pakai panggil-panggil Bapak Prabowo segala. Hei, apa urusannya sama Bapak Prabowo? Lagian yang punya kasus kan situ. Yang punya masalah kan situ. Ngapain panggil-panggil Bapak Prabowo? Lagian ngapain sih Bang pakai marah-marah tuh di pengadilan? Malu-maluin aja. Nggak konsisten gitu Bang. Kalau misalkan lagi di pengadilan tuh aturan tuh mendengarkan apa putusan dari pengadilan. Oh, hakim yang ngomong apa ya diterima aja, berarti memang salah. Abang ini ngapain pakai minta diberhentikan itu? Diganti aja katanya hakimnya. Gimana sih pekerjaan orang itu? Abang nih tantrum aja kerjaannya. Ini nggak masuk dari pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Kalau lu aja yang punya badan kagak tahu, lu ujuk-ujuk bisa ada di meja dan lu sendiri kagak tahu konsepnya biji mana bisa di atas meja. Apalagi kita. Iya, nenek ketehe. Coba lapor ke hansip terdekat atau mantri terdekat. Siapa tahu mereka memiliki jawaban terkait pertanyaan yang lu miliki. Gue sih kagak habis pikir sih. Iya, kelakuan nama congornya lu tuh, gue gak habis pikir gimana cara mikirnya gitu. Makanya kalau punya otak tuh ya disimpannya di dalam kepala gitu. Jangan di dalam tempurung apalagi di dengkul. Iya. Gue sih bingung gejala awalnya macam mana hingga menyebabkan seakut ini gitu. Entah karena lupa minum obat, entah dikarenakan memang bawaan pabriknya koyongono gitu kayak cacat produksi, atau memang penyakit kambuhan yang memang sulit disembuhkan hingga menyebabkan koyongono. Gue bertanya-tanya, siapa sih yang ngeluarin nih barang? Ya bukannya kenapa-napa udah tahu nih barang reject gitu. Malah diedarkan di masyarakat. Ya bukan kenapa-napa nanti masyarakat yang dirugikan. Kalau barang reject itu beresiko lekas dan cepat mengalami kerusakan. Nah, kalau sudah mengalami kerusakan, mau diarahkan ke mana? Customer service? Service center? Merepotkan. Setiap abang A08K ini kalau komentar bikin ngakak terus ya. Lagian ngapain juga ini Bang Firdaus ini ngomongin seolah-olah beliau ini paling beretika, padahal masa iya ngakunya paling beretika, paling berwawasan tinggi, paling senior, masa iya sampai naik meja di pengadilan? Itu kan sangat memalukan sekali ya guys ya. Mana ini Bang Rasman pada saat preskon kok ya sampai pukul meja, sampai gelangnya sampai hancur ini. Lagian apa coba sampai marah-marah kayak gitu? Malah kesannya itu jadi arogan ya. Ya jadi seolah-olah tuh masyarakat kan menilai. Di sini pasti masyarakat kan menilai, oh ini ternyata preman ya. Ternyata kok masa pengacara arogan seperti ini. Kayak nggak habis pikir gitu ya. Apa mereka itu nggak malu atau gimana gitu. Ngaku orang tahu hukum, ngaku berpendidikan, tapi ternyata secara adab dan etikanya nol guys. Nol. Oke, kita lanjut guys videonya. Spare partnya aja sudah tidak lagi diproduksi. Iya. Kode dan tipe barangnya saja sudah tidak terdaftar. Kan beresiko tinggi gitu. Setelah melihat atraksi pengacara yang brutal, kemudian menyerang kehormatan kemuliaan hakim di Pengadilan Jakarta Utara, saya sudah memberi komentar bahwa agar Majelis Hakim menetapkan untuk bahwa itu adalah contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan, ya. Kemudian ditangkap orang-orang tersebut.
Kemudian majelis juga menahan terdakwa ya agar persidangan ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan menggunakan logika analogi seenak perut mereka, karena mereka adalah pengacara dan adalah pengacara juga yang melakukan kesalahan yang didakwa saat ini. Jadi bukan proses seorang pengacara mencari keadilan, tapi karena ada ketidakadilan yang dibuat oleh oknum pengacara kura-kura ninja itu, sehingga dia dituntut, ya dia didakwa di pengadilan, dituntut dan diproses untuk menuju ke binaan lapas nanti. Dalam hal ini saya bersikap netral, dan di antara seluruh lawyer itu saya mengenal satu orang merupakan sahabat dan kerabat saya, yaitu Rihat Huta Barat. Itu adalah lawyer pengecualian. Bagi saya dia adalah seorang pengacara Batak yang santun dan logis gitu. Saya memperkenalkan dia dengan kura-kura ninja dulu, dan kura-kura ninja tidak tahu jasa baik kami, dan ya itulah namanya juga masih jaringan saya membantu mereka semua itu. Tapi saya melihat keterlaluan, karena kura-kura ninja menggunakan beberapa lawyer yang betul-betul juga selevel dengan mereka. Mereka menggunakan cara anarkis dan membawa preman-preman masuk ke dalam persidangan tersebut gitu. Pengacara sakit jiwa, di mana aja dia selalu cari panggung. FH itu pengacara udah gak laku. Siapa yang mau pakai Farhad? Di mana-mana kalah kok. Hah? Kasus Vina aja kalah. Gimana? Mau besar suara si FA? Pengacara sakit itu, nggak usah dengerin. Dia tukang-tukang ngelapor, cengeng. FH itu nggak usah dengerin. Siap, Bang. Pengacara sakit jiwa. Ya, harus diperiksa kejiwaannya itu si FA itu. Hari ini baik, besok serusak lagi. Hari ini telepon saya. Asman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang mengklaim dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Pedang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti 2 minggu lagi nih sidang. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena kalau aku nggak datang, sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu, yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang, ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan. Juga kan kadang kayak cewek di mulutnya, ya beraninya di luar. Kalau di medsos saja gua udah garam gagah. Selamat malam, saya Hotman Paris. Giran di persidangan kemarin kayak ayam sayur, kan lihat videonya kan kayak ayam sayur kan? Ngeliat muka gua nggak berani nunduk gini, kayak ayam sayur. Gua bilang lu pengacara, laga lu ngomong sana kemari internasional, tapi ketemu gua kayak ayam sayur di pengadilan. Tapi giliran keluar dari pengadilan gagah lagi. Hei, tolong Bapak Menteri. Tolong nih Firdaus cabut SK-nya. Nah, apa urusannya sama SK gua? Kalau lo sanggup ya debat dengan gua, ayo kita mainkan. Ngapain ngurusin urusan pribadi gua? Nah, iya tuh. Itu kemarin juga setelah. Nah, beneran nih kalau mau debat nanti beneran ditantang sama Bang Hotman, beneran dijabanin. Nanti gantian kau Bang yang kayak ayam sayur. Ya seharusnya kalau memang apa namanya ngomongin soal hukum, soal etika, kayaknya ini memang Bang Firdaus ini memang top lah ya, sok paling tahu hukum dan tahu etika. Padahal kenapa coba sampai kemarin di pengadilan sampai naik meja, kan itu artinya etikanya nol ya guys. Sangat disayangkan sekali loh. Orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai wawasan tinggi ya, ngakunya sih seperti itu, yang berdedikasi, mempunyai gelar dan banyak harta, masa iya kok sampai naik di atas meja. Itu contoh yang tidak baik sih, apalagi takutnya ya nanti ada lawyer-lawyer baru, pengacara-pengacara baru tuh yang baru lulus, yang lagi ikut magang, akhirnya
lihat video itu, nah nanti kan takutnya kan ditiru ya. Ya kalau yang ini sih pasti niru, tapi kalau yang waras ya nggak mungkin lah, masa yang nggak baik kayak gitu kan mau ditiru. Nah ini yang jadi perhatian di sini, ini saya memberikan saran ya kepada Bang Rasman ini. Ini pas lagi preskon ya, kenapa coba sampai gebrak-gebrak meja, sampai pukul-pukul meja seperti itu. Nah kan akibatnya gelangnya yang harganya berapa itu sampai pecah ya. Wah ini bakalan rame nih kayaknya netizen juga. Tapi di sini ya mungkin ada beberapa yang setuju juga ya, dan mendukung kalau seperti Bang Rasman bilang supaya sidangnya terbuka nih. Jadi agar masyarakat bisa tahu sih, ya itu setuju juga. Aku juga setuju. Cuman yang nggak setuju itu sama Bang Rasman itu ya ketika ya ini sih kemarin di pengadilan kayak gitu ya. Jadi kayak sifatnya kayak arogan, terus sekarang preskon juga yang gebrak-gebrak meja. Yang kasihan itu ya mejanya loh guys, sama wartawannya. Mungkin wartawannya juga mikir, ini mimpi apa gitu kok sampai hari ini lagi diundang ke preskon, kok malah cuma dengerin orang ngamuk-ngamuk. Terus mejanya juga kan kasihan ya, mimpi apa gitu semalam. Tahu-tahu nggak tahu apa-apa, mejanya dipukul-pukul. Ya mudah-mudahan kasus ini nggak sampai kemana-mana sih guys ya, nggak kayak kasusnya Samiun. Tapi kayaknya ya masalahnya antara Bang Firdaus sama FA sekarang kan lagi sindir-sindiran nih. Lagian FA juga malah apa namanya bilang Bang Rasman kura-kura ninja lah apalah. Ya kita doakan saja ya guys ya, mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Di sini aku netral aja ya, aku buat video ini cuman buat seru-seruan aja ya guys ya. Jadi saya harap di sini nggak ada yang baper lah. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru masih terkait perseteruan antara Bang Hotman melawan Rasman Nasution. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan nantikan video dari kami selanjutnya.